Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zefa Alesa Sabila dari 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan remedial pas mapel bab JDM. Ini kan nomor 1, ini kan peralatan kantor dibeli dengan harga perolehan sebesar 5 juta. Pada tahun berjalan disusutkan 10% dari harga perolehan. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember 2020 adalah, kan ini yang dibeli peralatan kantor. Nah, beban penyusutan perolehan pada akumulasi penyusutan perolehan. Terus kan ini nih harga perolehannya kan 5 juta. Terus disusutkan sebesar 10%. Jadi 5 juta dikali 10% itu hasilnya beban penyusutan perolehan pada akumulasi perolehan pada akumulasi penyusutan perolehan itu sebesar 500.000. Jadikan soal nomor 2 itu berdasarkan rekapitulasi di atas, buatlah buku besarnya. Nah, ini kita urutkan dari nomor akun yang paling kecil itu dengan nomor akun 1 strip 1110 dengan nominal itu ditaruh di kredit sebesar 193.755.000. Terus saldonya juga itu ditaruh di kredit sebesar 193.755.000. Terus yang kedua itu dengan nomor akun 1 strip 1120 itu ditaruh di debit sebesar 4.500.000. Terus saldonya juga ditaruh di debit sebesar 4.500.000. Terus nomor 3 itu dengan nomor akun 2 strip 1110 itu ditaruh di debit sebesar 8.400.000. Terus saldonya juga ditaruh di debit sebesar 8.400.000. Terus yang nomor 4-nya itu dengan nomor akun 2 strip 1210 itu ditaruh di debit sebesar 154 juta. Terus saldonya juga 154 juta. Terus yang kelima itu dengan nomor akun 2 strip 1212 itu ditaruh di kredit sebesar 185.000. Terus saldonya juga ditaruh di kredit sebesar 185.000. Terus yang keenam dengan nomor akun 2 strip 2100 dengan nominal 18 juta itu ditaruh di debit. Terus saldonya juga ditaruh di debit sebesar 18 juta. Terus yang ketujuh itu dengan nomor akun 5 strip 1300 dengan nominal itu ditaruh di kredit 1.760.000. Saldonya juga 1.760.000. Terus yang ke-8 itu dengan nomor akun 6 strip 3100 sebesar 9 juta itu ditaruh di debit, saldonya juga 9 juta ditaruh di debit. Terus yang ke-9 itu 9 strip 1000 itu ditaruh di debit 1.800.000. Terus saldonya juga ditaruh di debit 1.800.000. Terus nomor 3 itu kan soalnya berdasarkan soal nomor 2, buatlah neraca saldo PT A titik per 31 Desember tahun 2021. Jadi hasil-hasil yang di buku besar tadi itu dipindahkan ke neraca saldo. Itu diurutkan dari nomor akun yang paling kecil tuh, misalnya 1 strip 1110 itu ditaruh di kredit sebesar 193.775 juta. Ini kan dijumlahin semua, jadi ini hasilnya, ini misalnya ditaruh di debit, terus ini hasilnya dijumlahin semua, ini hasilnya. Nah, ini yang di kredit ini jumlahin, terus ini hasilnya juga. Karena nomor 4 itu kan dibikin cash receipt jurnalnya. Nah, ini nama jurnal di debitnya ini cash in bank. Nah, kan pembayarannya itu sebesar 289.020.000. Nah, di kreditnya juga sama, tapi beda akun. Ini akun receivable itu ditaruh di kredit. Nah, dengan jumlah sebesar 289.020.000. Terus
di nomor 5-nya itu kan dibikin general ledger. Itu kan nama akunnya itu cash payment. Nah, ditaruh di debit itu sama 289.020.000. Terus saldonya itu juga ditaruh di debit sebesar 289.020.000. Nah, terus yang satunya juga itu cash payment journal itu ditaruh di kredit 289.020.000. Terus di saldonya ditaruh di kredit itu 289.020.000. Terus di soal nomor 6 itu soalnya ada beberapa metodekah dalam pencatatan persediaan sistem perpetual, sebutkan dan jelaskan. Itu ada 3 sistem, yaitu FIFO, LIFO, dan EFRAG. Yaitu FIFO itu menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Dan LIFO itu adalah metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Terus average itu adalah metode perpetual average atau biaya rata-rata bisa dipakai dalam mengelola persediaan barang untuk menghitung rata-rata biaya dari setiap jenis barang. Terus nomor 7 itu apakah yang disebut siklus akuntansi? Jajarkan dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara retrun untuk dijadikan sebuah laporan atau informasi tahapan siklus akuntansi. Di sini ada 8 jajaran siklus akuntansi, yaitu yang pertama menganalisis transaksi, yang kedua mencatat transaksi, yang ketiga membuat buku besar, yang keempat membuat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup. Nomor 8 itu jelaskan apa yang dimaksud buku besar, bagaimana pengelolaannya. Yang dimaksud dengan buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Itu ada 2. Yang pertama buku besar umum atau utama, general atau legeneral, yaitu rangkuman catatan segala pikiran yang terdiri sendiri pada suatu periode tertentu. Terus yang kedua itu buku besar pembantu. Buku besar ini berisi daftar rekening yang dengan khusus mencatat utang dan piutang secara detail. Terus nomor 9 itu bagaimana perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem pencatatan perpetual dan sistem periode. Yaitu perbedaan pencatatan jurnal penjualan pada sistem periodik dan perpetual. Penjualan kredit, kalau periodik itu perbedaannya piutang usaha pada penjualan. Kalau perpetual itu piutang usaha pada penjualan juga. Terus harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kalau return penjualan kredit itu periodiknya return penjualan pada piutang usaha. Terus perpetualnya juga return penjualan pada piutang usaha. Terus ini persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Terus kalau penerimaan kas dari piutang dan potongan tunai itu kas potongan penjualan pada piutang usaha. Kalau perpetualnya kas potongan penjualan pada piutang usaha.
Terus nomor 10 itu berikut merupakan data persediaan Zakiyah Berkah pada Desember tahun 2021. Tanggal 11 persediaan sebesar 200 unit dengan harga 10.000. Tanggal 2 pembelian 300 unit dengan harga 10.500 dan tanggal 3 penjualan 350 unit. Tanggal 1 itu 200 unit dengan harga itu 10.000. Jadi 200 ini dikali 10.000 sama dengan 2 juta. Jadi tanggal 2 ini kan pembelian, itu taruhnya di kolom masuk ini sebesar 300 unit dengan harga 10.500. Terus ini kan dikali, ini 300 dikali 10.500, ini hasilnya 3.150.000. Jadi saldo awalnya kan ini kan 200, ini jadi turun. Terus 300 ini masuk ke saldo. Jadi hasilnya 200 dikali 10.000 itu hasilnya tetap 2 juta. Terus ini 300 dikali 10.500, jadi hasilnya 3.150.000. Terus pada tanggal 3 itu penjualan, itu masuknya ke kolom keluar itu dengan unit 350. Terus itu 300 ini diambil dari 200 dan 300, jadi hasilnya 150 unit. Nah, 150 unit ini dikali 10.500, jadi hasilnya 1.575.000.